Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru lulusan ke-34 periode Mei tahun 2025, Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, pada Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025, bertempat di Gedung Presisi Polda Maluku. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita memiliki tantangan yang tidak mudah untuk meningkatkan perkembangan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kami terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program intervensi di bidang kesehatan dan pendidikan bisa dilakukan di Provinsi Maluku. Pada kesempatan itu juga Gubernur melakukan pengalungan medali dan menyerahkan ijazah. Hadir pada kesempatan itu Rektor Universitas Patimura, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Dekan Fakultas Kedokteran Unpati Wakil Dekan, Ketua IDI Maluku, Sivitas Akademika Unpati, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, dokter baru, orang tua dan keluarga, serta undangan yang berbahagia. Untuk diketahui dokter baru lulusan 34 sebanyak 54 orang, dan lulusan kedokteran sampai saat ini berjumlah 526 orang. Memang kita memiliki tantangan yang tidak mudah untuk meningkatkan perkembangan atau pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Tetapi ini bukan hambatan juga bagi kami. Kami terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dengan tentu saja kementerian terkait untuk memastikan program-program intervensi, program-program afirmatif dari pemerintah pusat di bidang kesehatan dan pendidikan itu bisa diberikan atau dilakukan di Provinsi Maluku. Kami ini adalah provinsi kepulauan. Kalau pemerintah pusat, kalau orang-orang di Jakarta, si pengambil keputusan di Jakarta, memperlakukan provinsi-provinsi kepulauan seperti Maluku dan provinsi kepulauan lain sama seperti memperlakukan provinsi daratan, itu adalah pertimbangan keputusan yang keliru dan itu cacat konsiderasi sebenarnya. Provinsi-provinsi kepulauan harus memiliki perlakuan-perlakuan yang berbeda, harus memiliki different treatment, tidak bisa disamakan dengan daerah kontinental. Oleh karena itu kami kali-kali menyampaikan kepada pusat, tolong kami ini provinsi kepulauan, kami tidak juga misalnya menyampaikan keluhan tentang problem, tapi kami minta perhatian yang adil dan proporsional dari pengambil keputusan di Jakarta. Oleh karena itu, dekat Pak Rektor, kami mampu mengidentifikasi persoalan para tenaga medis dan paramedis, terutama terkait dengan kesejahteraan tenaga medis, para dokter spesialis dan sebagainya. Kami tahu betul bahwa insentif itu adalah sesuatu yang secara manusiawi itu paling penting untuk memastikan mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka memiliki semangat pengabdian yang mumpuni. Karena mereka juga manusia. Dokter, apalagi ibu dokter, pasti concernnya adalah bagaimana anaknya disekolahkan. Adakah sekolah yang terbaik di kabupaten atau kota itu? Ya. Lalu adakah fasilitas yang layak, misalnya adakah rumah dokter atau adakah tunjangan yang lain? Apakah insentifnya fair dan kompetitif atau sebanding dengan provinsi-provinsi sekitar? Kalau kita bandingkan insentif dokter ahli saja di Provinsi Maluku, termasuk paling terkecil di Indonesia. Jangan bandingkan jauh-jauh, kita bandingkan dengan provinsi tetangga kita kalah jauh. Tapi setelah menjadi gubernur, saya sadar betul bahwa memang insentif itu kecil, karena memang kita kekuatan fiskal kita seperti begitu. Tapi ke depan, dengan political will yang kuat, kalau kita mau mendorong sektor kesehatan, kalau kita mau memiliki tenaga medis dan para medis yang mengabdi dengan sungguh-sungguh, tidak ada pilihan lain kecuali kita memperhatikan aspek kesejahteraan dari tenaga kesehatan tersebut. Itu yang harus menjadi konsep kita sekalian. Jadi, mari kita terus berkolaborasi untuk mewujudkan transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Pesan saya kepada dokter yang baru dilantik, jadilah seorang dokter yang berakhlak mulia dan profesional, yang berpegang teguh pada sumpah dan janji dokter Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika dan kompetensi.